Halo semuanya sahabat CAD dimanapun berada, semoga kalian baik-baik aja. Sebelum menonton videonya, kalian yang belum subscribe cepetan subscribe, awas kalau gak subscribe, nanti Mbah Gogek gak kasih kalian duit. Ayo buruan. Iya cepetan. Cepetan subscribe. Jangan melongo aja. Kenapa masih melongo aja? Cepetan subscribe. Silakan menonton videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat tadi. Pagi. Safety. Yes. Tanpa kecelakaan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat sahabat YouTuber dan sahabat Sade. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki serta nikmat sehat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang potensi bahaya di lingkungan pekerjaan. Sebelum memulai video atau pertanyaan-pertanyaan, jangan lupa subscribe dan like atau share video ini ke teman-teman kalian, dan semoga bermanfaat. Mari kita mulai pertanyaan-pertanyaan tentang potensi bahaya. Iya. Sehat saja. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena sehat itu penting Pak ya. Paling penting sehat Pak, untuk aktivitas segala macam aktivitas. Kalau dasarnya nggak sehat itu nggak akan jalan. Udah makan Pak? Alhamdulillah sudah. Kemarin. Oke, saya akan bertanya kepada Pak Jaja. Potensi bahaya apa saja yang ada di lapangan pekerjaan Pak? Contohnya di PT Cahaya kan bidangnya perpipaan atau di galian gitu. Iya. Bahaya, potensi bahaya di dalam pengerjaan jaringan pipa cukup banyak juga Pak, kalau kita istilahnya dirinci atau kita disurvei, diidentifikasi secara mendetail. Yang pertama, bahaya itu seumpama kita bekerjanya di jalan raya, itu bahaya dengan keadaan lalu lintas. Kalau kita tidak hati-hati, tidak pasang lampu yang benar, terus pekerja disiplinnya kurang disiplin, itu bisa saja terjadi ketabrak misalnya. Bahaya yang lain, misalkan di jaringan di galian yang akan kita pasang itu ada jaringan PLN atau gas, itu juga kemungkinan bahaya itu banyak Pak. Bahaya kebakaran, bahaya keracunan, bahaya kesetrum, itu juga banyak. Di dalam galian boring juga bahaya tertimbun itu sangat memungkinkan. Karena yang namanya boringan itu kadang-kadang tidak cukup 1 meter 2 meter, kadang-kadang lebih dari 2 meter. Itu pun istilahnya rentan banget sekali kecelakaan dengan istilahnya longsornya tanah menimbun itu. Dan kecelakaan yang ringan-ringan adalah kecelakaan kemungkinan kena gelincong, kemungkinan kaki kena cangkul, ya banyak lagi kecelakaan yang semacam itu. Karena sistem boring sendiri sangat rawannya kenapa? Di saat kita menggali, nah di situ kan banyak item-item di dalamnya kan banyak gas, PLN, Telkom. Nah di situ sendiri kan intinya sih kalau pekerjaan boring itu harus ketemu tanah asli Pak ya, baru bisa boring gitu. Nah dari situ tanah asli itu entah itu di kedalaman 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter, bahkan bisa 3 meter Pak ya. 5 meter juga bisa. 5 meter juga bisa. Di situ nanti ada contoh videonya.
Di video kali ini, PT CAD akan mencontohkan pekerjaan boring yang dalam galiannya kurang lebih 2 meter. Pekerja boring ini sebagai pekerja maupun safety officer atau safety man membutuhkan kehati-hatian. Kenapa demikian? Karena banyaknya item atau jalur galian seperti di video ini. Pekerja pun tetap harus berhati-hati. Dan bertujuan memasang turap ini bertujuan agar menghindari longsor, dan pekerja pun terhindar dari runtuh-runtuhnya tanah-tanah galian yang dari atas galian. PT Cahaya Agung Dwijaya sendiri akan mengupayakan implementasi K3 yang membuat semua risiko tersebut dapat diminimalisir dampak buruknya baik untuk pekerja sekaligus perusahaan tersebut. Nah, di situ sangat rawan gitu terjadi longsor. Biasanya itu kalau misalkan dalamnya hampir 5 meter ada semacam kayak pelindung nggak, kayak semacam turap kayak gitu. Ini pada aturan galian perpipaan itu galian 1,5 meter itu udah wajib pakai turap. Apa itu turap? Turap adalah istilahnya bagian penahan tanah itu bisa terbuat dari bambu, bisa juga terbuat dari kayu dan bahan-bahan yang keras lainnya. Maksud turap adalah untuk menjaga istilahnya kelongsoran tanah, maka di saat kita galian 1,5 meter sampai ke atasnya lagi 2 meter, 3 meter sampai selanjutnya itu wajib turap itu serapat mungkin, serapih mungkin dan sebaik mungkin. Istilahnya harus menjamin bahwa si tanah yang kita gali itu tidak akan longsor ke dalam galian yang kita gali. Dan kondisi tanah pun itu bervariasi, Pak. Tanah yang rentan banget terhadap longsor itu yang lebih wajib. Tapi ada galian kita di galian 1,5 meter, tapi istilah tanahnya masih tanah yang keras, istilahnya tidak pakai juga masih ada toleransi kuat. Dan alhamdulillah saya sendiri belum pernah terjadi kecelakaan seperti itu. Jangan pernah ya, jangan sampai lah ibarat kata. Karena saya sendiri menerapkan safety-nya itu benar-benar lah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. A few moments later. Bagaimana cara melaporkan atau kecelakaan di dalam dunia pekerjaan di galian itu harus melaporkan ke pihak mana, Pak? Ini kan catatan doang ya, Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, kalau catatan itu istilahnya tadi saya katakan bahwa di lapangan pada safety man, Pak, yang terjun langsung, yang terjun di lapangan. Nah, seandainya terjadi kecelakaan, kita istilahnya untuk laporan kita jangan diutamakan dulu, Pak. Kita adalah segera dalam masa ujian itu mengatasi si yang celaka tadi. Yang saya tadi katakan, kita penting sebelum kita mulai pekerjaan itu menghubungi instansi kesehatan terdekat, misalnya rumah sakit atau puskesmas terdekat, tergantung beban kecelakaan berat atau ringannya kecelakaan kita. Misalnya kalau kecelakaan berat, otomatis kita harus langsung bawa ke rumah sakit, Pak. Dengan catatan kita tadi udah koordinasi sebelumnya dengan rumah sakit yang bersangkutan. Di sana kepanjangan tangan dari safety officer, di sana ada safety man, itu pun dibentuk juga tim tanggap darurat. Jadi si tim tanggap darurat tersebut harus standby tiap waktu di lapangan. Ya, di saat ada kejadian seperti yang tidak diharapkan itu segera dia bertindak mengatasi dan sekaligus istilahnya mengurus yang terkena kecelakaan sampai nyampe ke rumah sakit, sampai diobati sampai sampai sembuh. Itu masuk catatan, Pak, yang tadi Bapak tanyakan. Itu dimasukkan ke dalam catatan bahwa pada hari pekerjaan jam terjadi kecelakaan kerja,
akibat pekerjaan anu. Nah, kita identifikasi lagi masalah kecelakaan tadi, penyebabnya apa? Apakah penyebab kelalaian atau penyebab faktor alam? Kalau penyebab kelalaian, kita ketika beratkan lagi ke mandor yang memimpin para pekerja itu harus lebih waspada lagi. Kalau faktor alam ya kita apa boleh keluar, misalnya kita harus tetap diurus sampai selesai. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, faktor dari kepolisian juga pasti datang Pak. Dalam kecelakaan tersebut, andai kecelakaan itu misalnya dalam kecelakaan berat, apalagi sampai berurusan dengan nyawa, itu pasti panjang urusannya. Maka di saat kita bekerja, kita harus benar-benar misalnya banyak hal-hal yang harus diuruskan terlebih dahulu, termasuk ke pihak kepolisian, ke pihak istilahnya rumah sakit, ke pihak instalasi, dan ke pihak yang lainnya yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, ini pentingnya di dalam pekerjaan ini semacam kayak mengidentifikasi di lingkungan pekerjaan itu harus ada rumah sakit Pak ya? Ya, istilahnya sebelum kita mulai pekerjaan, kita harus ada kerjasama ya. Bahwa kita akan melakukan pekerjaan di tempat ini. Andai bahasa jeleknya ada kecelakaan, maka kami akan konsultasi atau merawat berhubungan langsung dengan rumah sakit yang bersangkutan. Makanya kita ada samakan surat-surat permohonan rumah sakit yang bersangkutan atau itu lebih resmi Pak, resminya. Dan peraturan seperti itu. Seperti itu ya. Dimanapun berarti Pak ya. Bagaimana cara pengendalian dan pencegahan kecelakaan kerja Pak? Pengendalian dan pencegahan. Kalau pengendalian Pak, tadi saya katakan yang namanya safety itu adalah bukan nomor satu. Pengendalian adalah kita harus benar-benar waspada dalam bekerja. Mengendalikan artinya kita harus bisa tanggap benar terhadap faktor bahaya yang mungkin terjadi di saat kita bekerja itu. Itu harus bisa mengendalikan Pak, supaya di saat terjadi sesuatu misalkan yang tidak diharapkan karena kita udah tahu resiko itu bakal terjadi, maka kita istilahnya kemungkinan besar bisa menghindar misalkan itu. Terus tadi yang kedua apa? Pencegahan. Mencegah tadi seperti saya katakan Pak, seandainya kita galian dalam rentan untuk longsor, maka alternatifnya kita syariatnya kita adalah membuat penahan tanah longsor. Di jalan raya pencegahannya supaya jangan terjadi kecelakaan dan safety-nya adalah kita harus pasang lampu-lampu yang benar, lampu-lampu peringatan, lampu-lampu hati-hati, dan juga pekerja juga kita tetap wanti-wanti ekstra, bekerja ekstra. Jadi pengendalian dan pemeriksaan seperti itu ya. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah pernah terjadi insiden di PT Cahaya Bumi sendiri? Alhamdulillah Pak, kalau masalah insiden atau kecelakaan kerja yang bisa kecelakaan yang berat, alhamdulillah, dan jangan sampai saat ini tidak pernah terjadi kecelakaan berat, dan jangan sampai Pak, kalau kecelakaan kecil seperti istilahnya tergores oleh cangkul atau ada benda-benda kecil yang melukai kaki, terus misalkan tangan lecet, benda yang agak keras misalkan itu sering atau bukan sering lah pernah terjadi, sebenarnya istilahnya itu masih bisa diatasi di lapangan dan orang yang bersangkutan masih dapat melakukan pekerjaan pekerjaan. Alhamdulillah ada belum sampai. Baik, sebelum mengakhiri video ini, saya pribadi dan Pak Jaja mohon maaf apabila ada salah-salah kata mengenai tentang potensi bahaya ini, karena kita hanya manusia biasa ya. Jika menyukai video ini, jangan lupa tetap di subscribe tuh tombol merahnya, dan like dan share videonya apabila buat kalian ini bermanfaat gitu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.